Saudara pakar telematika Roy Suryo dan advokat Egy Sujana selesai menjalani undangan klarifikasi penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dengan pendampingan dari kuasa hukum, terlapor pencemaran nama baik dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin siang. Terlapor yang hadir yakni mantan Menpora Roy Suryo, Egy Sujana, Rismon Syarifar, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, dan Rustam Effendi. Sementara terlapor Tifauziah berhalangan hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Roy Suryo menyebut dalam klarifikasi ini dirinya diberikan 85 pertanyaan. Saya ada 85 pertanyaan dengan 55 halaman, maka bisa diselesaikan dengan sangat cepat ya. Gitu. Jadi jangan kecewa ya untuk para pelapor yang sudah berharap itu akan, karena itu pun nanti akan menjadi catatan bagi kepolisian kenapa mereka memproses sesuatu yang tidak jelas ya. Karena tidak jelas, dan yang paling penting kami tadi juga menyampaikan surat dari tim kuasa hukum kami bahwa ini tidak ada legal standingnya. Jadi mereka 5 pihak itu tidak ada legal standingnya, apalagi mereka ada yang mengatasnamakan pengacara. Ya gitu, itu kan aneh gitu. Pengacara kok malah lapor tugasnya. Jadi itu sama sekali di luar nurul ya, gitu. Jadi nalar ya. Akhir April 2025 lalu, mantan Menpora yang juga pakar telematika Roy Suryo menjadi sorotan setelah menuai kritik usai menuding ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Tak tinggal diam, Jokowi melaporkan sejumlah orang, salah satunya Roy Suryo CS, ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS, menolak undangan klarifikasi penyidik Polda Metro Jaya dalam penyelidikan kasus pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan mengenai ijazah Jokowi. Dalam konversi yang digelar 1 Juli lalu, Roy Suryo CS mengaku ia dan rekan-rekannya yang menjadi terlapor memilih untuk tidak hadir di Polda Metro Jaya karena menilai undangan klarifikasi bersifat tidak wajib. Namun Roy menegaskan pihaknya siap membantu polisi untuk gelar perkara khusus sebagaimana yang diminta pihaknya. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap, penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Hingga saat ini kasus pencemaran nama baik dengan terlapor Roy Suryo CS masih terus bergulir. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi menyatakan, Kamis lalu polisi telah memeriksa kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, maupun ajudan Joko Widodo, Kompol Syarif. Menurut Ade Ari, keterangan keduanya sangat diperlukan guna merampungkan berkas penyelidikan dalam kasus ini yang nantinya akan didalami penyidik. Penyelidik dari Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan pengambilan keterangan dalam rangka klarifikasi terhadap saksi tersebut ya, yang ditanyakan dalam rangka pemenuhan fakta-fakta. Ya, proses pendalaman ini masih terus dilakukan. Penyelidik terus mengumpulkan fakta-fakta dari pihak pelapor, kemudian saksi-saksi yang disampaikan oleh pelapor, kemudian barang bukti yang diserahkan oleh pelapor, kemudian juga dari pihak terlapor. Tak hanya dilaporkan Jokowi atas pencemaran nama baik, Roy Suryo CS juga dilaporkan Peradi Bersatu dengan pasal penghasutan. Pihak Peradi Bersatu juga menambahkan laporan kepada Roy Suryo CS dengan jerat pasal perlindungan data pribadi. Tim Liputan, Kompas TV. Selain Roy Suryo, Polda Metro Jaya juga memeriksa sejumlah terlapor kasus ijazah Jokowi, antara lain Egy Sujana, Rismon Syarifar, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, dan Rustam Effendi. Sementara terlapor Tifauziah berhalangan hadir dan diwakilkan oleh sang kuasa hukum.
Undangan klarifikasi hari Senin merupakan buntut dari pelimpahan 5 laporan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilaporkan di beberapa Polres wilayah di Jakarta, Bekasi, dan Depok. Kepada beliau dipersilakan. Apakah kami berwenang atau memiliki otoritas untuk meneliti ijazah dan skripsi Joko Widodo? Dari mana kami dapatkan sumber yang kami kaji, yang kami foto lembar pengesahan skripsi pada pertemuan 15 April 2025 di UGM. Terus apakah kami mengenal TPUA? Itu semua ya sebenarnya semua orang udah tahu ya. Pakar Telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya hari ini terkait kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi melalui tudingan ijazah palsu. Kita membahasnya bersama Roy Suryo, penuding ijazah Jokowi, dan Ade Dermawan, Sekjen Peradi Bersatu. Saya menyapa Pak Ade, selamat sore. Mas Ade. Dan saya menyapa, terima kasih telah hadir di studio, Mas. Sama-sama, Mbak Sister. Ya. Setelah diperiksa langsung datang ke Kompas TV. Oh iya, naik drone tadi. Naik turun. Bajunya masih sama kan? Ya, saya langsung punya pertanyaan satu. 85 pertanyaan. Ada materi apa saja yang ditanyakan kepada Ya, tadi sempat diceritakan tidak jauh dari Dr. Resmond, ya gitu. Tapi ini ya harusnya memang orang tuh smart ya gitu. Kalau yang tidak cerdas ditanyakan, nggak usah dijawab karena jawabannya pasti tidak cerdas juga. Pertanyaannya banyak nggak cerdasnya? Iya, jadi banyak yang nggak ada hubungannya. Seperti? Atau misalnya tiba-tiba dia bilang, oh dia menyaksikan acara langsung di studio gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah pasalnya yang mana yang di studio itu? Ketika itu pasal ITE ya salah. Saya adalah perancang dan pengawal Undang-Undang ITE selama 10 tahun. Ya gitu. Jadi tidak tepat sasaran tidak tepat. soal ITE yang dilaporkan oleh Pradi. Penyidiknya juga jadi lagi, oh iya ya Pak, ya iyalah. Ya udah itu nggak usah tanyain, siap. Ya udah, nggak usah. Kemudian tentang pasal penghasutan. Penghasutan itu Mbak, sudah ada putusan MK ya tahun 2009 mengatakan penghasutan bukan lagi delik formil tapi delik material. Delik material itu harus ada efek dari orang yang terhasut. Orang yang terhasut harus melakukan kerusuhan atau onar secara nyata, bukan seramanya. Saya tanya, ada nggak itunya? Nggak ada Pak. Ya udah, ngapain tanyain? Ya udah. Jadi banyak hal yang pertanyaan itu udah patah sendiri ketika ditanyakan. Ya kalau gitu kan ngapain dijawab gitu loh. Jadi clear aja. Jadi dari 85 pertanyaan kan Anda diperiksa sangat singkat ya waktunya karena nggak jawab semua pertanyaan. Jadi 85 pertanyaan berapa yang masuk logika Anda? Yang masuk logika cuma 3. Ah, cuma 3? Iya, apakah Anda sehat? Apakah Anda siap dan apa keterangannya mau ditambahkan? Selain itu nggak ada. Satu legal standingnya dari Peradi bersatu, berdua, bertiga, berempat, berlima ini nggak ada gitu. Karena kalau itu adalah orang yang kemudian terkena dampak langsung seperti Pak Joko Widodo, waktu itu kami datang untuk melayani pertanyaan itu, gitu. Karena ini ada efek langsung. Ini orang-orang yang tidak ada kaitannya langsung, kemudian numpang di layani apa ya, di kasus hukumnya Pak Joko Widodo. Mereka tidak kena dampak langsung, mereka tidak kena efek dari itu. Kemudian sudah ada jelas mereka itu yang dilakukan adalah soal-soal yang sifatnya general. Padahal ada sifat-sifat yang hukum yang spesialis yang sudah misalnya 310-311 yang itu dilaporkan oleh Joko Widodo. Ada istilah hukum namanya lex speciali derogat lex generali. Kalau sudah yang spesial itu ditanyakan, ya udah derogat generalisnya. Artinya pasal-pasal yang umum bisa dikesampingkan. Polisi tadi juga mengakui. Oke, ya. Jawaban Anda kita akan coba tanya ke Mas Ade dari Perade yang telah bergabung bersama kita. Selamat petang Mas Ade. Selamat petang. Oke, Mas Ade tadi sudah mendengarkan pernyataan dari Mas Roy mengatakan tuduhan Anda terkait dengan Undang-Undang ITE melanggar penghasutan itu nggak masuk akal. Mas Anda menuduhkan hal yang salah kepada Mas Roy CS. Gimana tanggapannya? Jadi gini Mbak ya, bahwa kemudian kalau mencari dampak langsungnya ya, saya kasih contoh 2 saja. Yang pertama penggerudukan rumah Bapak Insinyur Joko Widodo di Solo. Yang pertama, penggerudukan itu terjadi. Itu fake atau fakta? Itu fakta atau bohong tuh? Terus yang kedua, ya yang kedua adalah peristiwa pembakaran foto Mas Roy di Malang Raya. Itu fakta atau bohong? Rekayasa kalau itu. Rekayasa katanya Mas. Itu dulu, itu fakta atau bohong tuh. Nah, terjadi di mana-mana. Kalau ini tidak dilaporkan,
siapa yang bisa menjamin bahwa tidak terjadi susulan-susulan baik dari relawan maupun juga dari masyarakat yang mencintai Jokowi ataupun yang kontra terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo atau pendukungnya Pak Roy Suryo CS atau TPUA gitu loh. Sebentar Mas Roy, saya jelaskan dulu bahwa kalau berbicara dampak itu pasti ada dampak. Enggak mungkin kuculuk-kuculuk orang mau melaporkan polisi, apalagi itu adalah relawan Bapak Joko Widodo ya untuk hal ini. Kalau tidak ada dampak, ini ada dampak gitu loh. Jadi generalis yang dimaksud dengan Pak Roy itu benar sekali. Tetapi perlu diingat, tidak ada dampak. Ya. Nanti kita lanjutkan Mas Ade dan Mas Roy, kira-kira apa yang disampaikan nanti dijawab. Tetap bersama kami saudara di Kompas Petang. Kita masih bersama dengan Mas Roy dan juga Mas Ade. Mas Roy silakan dijawab tadi. Jadi gini, yang dimaksudkan dampak itu makanya baca undang-undang dan baca putusan MK ya. Jadi yang namanya dampak kalau itu pasal penghasutan adalah pasal yang bukannya delik formil atau harusnya material adalah apa? Ada orang yang terhasut dengan apa yang saya katakan. Kemudian ketika terhasut dia kemudian melakukan penyerangan terhadap Pak Jokowi. Membuat kisruh gitulah. Kisruh. Tapi bukan dibalik. Kalau di Malang kan dibalik. Kelompok-kelompok mereka sendiri yang suruh ribut sendiri. Ya ini pola lama ini. Pola-pola yang udah dikenal. Senyum kita gitu. Nah, jadi itu nggak tepat gitu loh. Jadi kebalik. Yang di Malang tuh kebalik. Maka tadi polisi juga ketawa aja. Ini kebalik Pak yang di sana ada. Lah iya harusnya kebalik. Yang kedua. Ketika kemudian di Solo. Oke. Pertanyaan saya adalah. Pak ada bukti nggak saya ada di Solo? Nggak ada Pak Roy. Ya udah selesai. Jadi kalau Solo salah ditanyakan ke Mas saya. Ade gimana? Tidak ada yang terhasut kok dengan apa yang dilakukan oleh Mas Roy CS. Mungkin kalau yang lain terserah. Silakan. Jadi memang betul Bang Roy tidak berada di Solo. Iya. Semua meyakini itu Bang Roy. Penghasutan itu Bang Roy, ya menghasut, menyampaikan sesuatu kabar kepada orang lain, baik secara langsung, baik secara tertulis, maupun melalui media, speak up, itu dampaknya tidak perlu kita ada di situ Pak Roy. Contoh ya, pada saat di pengerudukan rumah di Solo, itu karena apa? Karena adanya ujaran-ujaran atau ungkapan-ungkapan yang disampaikan Mas Roy di beberapa media kan. Dan itu dampaknya. Ini salah lagi. Dan ingat Bang Roy ngomong, sebentar, saya masih ada datanya dan itu kita juga serahkan kepada pihak kepolisian. Bang Roy mengatakan di Kompas ya, ini sekarang TPWO sudah menuju ke rumah Bapak Joko Widodo di Solo. Saya sekarang berada di UGM. Kan itu jejak digital loh Mas ya. Ini bukan aku yang ngomong, tapi itu jejak digital yang ada saat kami melihat itu. Bang Roy memastikan bahwa tim TPUA sudah berada di Solo gitu loh. Iya, kan TPUA yang di Solo, bukan saya. Iya, justru itu Bang Roy. Itulah dampak yang kami maksudkan. Kalau polisi bermaksud lain, terserah. Atau Bang Roy juga bermaksud lain, itu adalah teknis penyidikan. Ini loh. Teknis penyidikan itu Bang Roy. Kalau memang benar. Intervensi. Mas Ade, sekarang gini. Supaya orang nggak kusut ya, nggak salah. Sebentar. Kalau memang benar, tadi saya dikejar oleh petugas. Ketika saya katakan saya nggak ada di Solo, ya udah Pak, salah kalau gitu ya. Iya, selesai. Saya jelaskan dulu bahwa itu ada teknik penyidikan. Monggo silakan mau dijawab apa saja. Saya tidak mau merusak juga sistem penyidikan yang ada di Polda Metro. Artinya, apapun itu kalau sudah diungkapkan sama Bang Roy, sudah disampaikan dengan secara menurut Bang Roy benar, ya monggo silakan, itu kan berproses. Kalau Bang Roy mampu membuktikan bahwa dia tidak melakukan penghasutan, karena saya bukan penyidik, dan itu tahap penyidikan, silahkan. Gini loh Bang. Kita lihat akhirnya seperti apa. Bang Ade, kasihan petugas kepolisian kita. Sudah 79 tahun usianya. Masih melayani persoalan-persoalan remeh-temeh. Tidak ada legal standing.
kayak gini. Jadi begitu Bang tadi polisi itu mengerti, oh iya Pak, nggak ada legal standing. Iyalah. Jadi ngapain polisi lebih banyak ngurusin yang lebih penting. Ini giliran saya atau giliran Mas Roy ini? Ya sama, Mas kan udah panjang. Gantian. Menjelaskan begini Bang Roy, bahwa kemudian ya penyidikan dilakukan secara profesional dan Bang Roy merasa bahwa di situ tidak ada pidana dan itu haknya Bang Roy berbicara. Iya kan, hak Bang Roy. Tetapi penyidik dia memiliki analisis sendiri. Dia tidak bisa diintervensi oleh baik seorang Ade Darmawan Sekjen Pradi Bersatu, baik Bapak Roy Suryo sebagai mantan seorang Menpora, itu tidak bisa karena kita bukan penyidik. Mas Roy, sebelumnya Mas Ade sebentar. Mas Roy, sebelumnya kan Anda menghindari bahkan terkesan tidak mau menghadiri panggilan terkait dengan yang dituduhkan. Kenapa sekarang mau? Karena kan Anda menyebut bahwa apa yang dilaporkan oleh Pradi itu tidak masuk akal. Kita menghormati Polda Metro Jaya. Jadi datang cuma karena menghargai, tapi tidak menganggap bahwa apa yang dilaporkan oleh Pradi itu penting untuk ditanggapi. Nggak penting itu. Nggak penting. Karena ada undangan, sifatnya klarifikasi. Kemudian ya kita harus mengklarifikasi itu. Tapi begitu kita tahu ternyata yang ditanyakan kayak gitu, ya tadi petugasnya juga senyum-senyum aja gitu loh. Ya Pak, tadi pertanyaan kayak gini, ya ini gimana ya Pak? Udah apa-apa ya udah terus kalau itu benar, saya pasti dikejar. Gitu loh dengan apa-apa. Mas Ade, kira-kira apa yang membuat Anda melandasi, Anda melaporkan terkait dengan tuduhan penghasutan, kemudian pelanggaran ITE? Menurut Mas Roy, bahkan apa yang Anda laporkan tidak penting untuk ditanggapi. Jawaban Anda? Jadi gini, setiap warga negara di Republik ini Mbak, sekali lagi saya sampaikan bahwa ada KUHP 108. Siapapun warga negara itu bisa berhak melaporkan bila melihat kejadian tindak pidana. Tapi kita nggak usah berbicara aturan dan perundang-undangan, itu semua juga pengacara sudah tahu. Dan kalau ada yang katakan legal standingnya nggak ada, itu senjata pengacara manapun itu biasa, itu legal standing begitu. Tapi buktinya juga diproses secara hukum. Namun yang saya pengen sampaikan, diproses bisa juga berhenti. Dialog ini, yang mau saya sampaikan dalam dialog ini adalah sudah masuk ke tahap teknis penyidikan. Artinya ini berjalan. Kalau dikategorikan apa yang membuat kami melaporkan, yang saya pengen katakan adalah kita anak bangsa. Kita jangan saling menuding. Kalau belum ada bukti, kita tidak boleh menjustifikasi seseorang menjadi palsu yang menimbulkan kegaduhan. Karena Bapak Insinyur Joko Widodo juga adalah seorang presiden berkuasa 2 periode, ya tentu dia punya pendukung, Mbak. Termasuk kami juga mencintai Bapak Insinyur Joko Widodo. Dampaknya apa kepada Pradi Bersatu? Bukan Pradi Bersatu, advokat public defender. Itu apalagi itu public defender. Kami butuh sebentar Mas Roy. Nanti dikejar lagi itu. Memang untuk melaporkan hal-hal seperti ini. Kenapa tidak mau ada kegaduhan? Gak masalah. Kami tidak mau, Bang Roy. Kalau kami tidak laporkan ini ke polisi Bang Roy, yang saya takutkan Bang Roy jalan tengah malam, kalau ketemu orang yang mencintai, ini contoh nih. Ketemu orang yang mencintai betul-betul Pak Jokowi, terus Bapak disenggol dan diapa-apain. Ya nggak mungkin, ini salah. Yang ada di Malang tuh kita tahu siapa orang-orangnya. Saya sampaikan ilustrasi, bukan kepastian Pak. Jadi ini malah nggak benar. Kalau gitu negara NKRI ini tidak benar kalau ada pembacokan di tengah jalan. Oh jasanya palsu, bagaimana. Tapi Bapak sendiri tidak pernah. Makanya kita tunggu hasil dari nanti gelar perkara. Kalau ijazahnya palsu atau tidak, itu harus dibuktikan dulu sampai inkrah. Begitu sampai inkrah baru bisa Polda Metro Jaya. Gak ngurusin yang remeh-temeh. Baik, pernyataan terakhir mungkin masing-masing punya sikap. Mas Ade, tadi disampaikan oleh Pak Egy. Mas Ade, tadi disampaikan. Kenapa? Dalam kondisi sakit pun dia datang, gentleman. Mana kita tunggu besok Rabu kalau datang. Ditunggu hari Rabu katanya Mas Egy ini. Jokowi kita tunggu waktu punya pernyataan. Saya punya pertanyaan kepada Mas Ade. Mas Ade, tadi disampaikan oleh Pak Egy, harusnya kalau memang ini mau case close, kenapa nggak ditunjukkan saja ijazah aslinya dan selesai, bahkan mereka bersedia minta maaf. Kenapa nggak itu yang dilakukan? Itu yang diminta oleh RCS. Seorang warga negara, apalagi seorang seorang presiden ke-7, Republik Indonesia tidak mau menunjukkan kepada publik. Hak. Itu hak.
Kenapa? Oke. Itu juga ikut kita laporkan, yaitu perlindungan data pribadi. Salah ini. Jadi laporan ini, Ini salah jadi besar. Mas Ade, jadi laporan ini Anda Salah mau besar. kemana ujungnya? Mau Kenapa mentersangkakan Abang Mas Roy atau kemana? Atau mau Bang minta Roy maaf aja bilang selesai? bahwa- Kalau Bang Roy bilang bahwa tidak bisa menggunakan undang-undang PDP, kenapa dirancang itu undang-undang PDP? Oke, Mas Ade, Caranya saya punya kenapa? pertanyaan. Laporan Anda mau ujungnya kemana? Mau mentersangkakan Mas Roy atau Iya. mau cukup minta maaf saja? Ya, artinya semua bisa dilakukan kalau negara Oke. kita memang Oke. bagus. Ya. Saya tidak pernah menutup, Mbak. Saya tidak pernah menutup dan Oke. tidak pernah melarang untuk perdamaian karena perdamaian adalah Apanya yang mau Oke. damai? Ya, Oke, satu Bang. lagi. Mas Roy, kira-kira Closing gimana? statement aja. Closing statement, Ya, silakan. tadi juga sempat dikatakan, Pak, Undang-Undang PDP 027, Mas. Saya kasih tahu, saya bilang ke penyidiknya. Undang-Undang PDP itu tahu nggak dulu ketika di Komisi 1 siapa yang ngerancang? Pak Roy. Ya udah. Ya, gunanya bukan untuk itu. Salah besar. Kalau undang-undang perlindungan data pribadi itu untuk Nanti data kita kaji di elektronik. pengadilan. Oke. Ntar Mas sudah selesai Kak Anda kasih. Jadi salah besar. Jadi mereka malah, oh iya ya Pak. Nanti kita Iya, Oke. ini baik. sesat menggunakan undang-undang yang salah. Kita kaji di MK. Termasuk Oke. harusnya digunakan perlindungan data pribadi itu 27 bukan Kita untuk kaji itu. di MK. Oke. Kayak ITE itu Oke. digunakan untuk Kita data kaji di elektronik. MK. Jadi kalau saya kembali ke Nanti kita ijazah UGM sebenarnya kan sudah menyatakan bahwa jasa itu asli. Buat Anda itu nggak cukup. Tunggu Nggak hasil cukup. pengadilan. Tunggu hasil kita lihat. pengadilan, tunggu Oke. dan Itu kita benar, itu hak Oke. masyarakat untuk Baik. meminta melalui Baik. keterbukaan. Baik, kita tunggu babak selanjutnya. Terima kasih Mas Roy, terima kasih Mas Ade. Terima kasih Mas Ade. Kita lanjutkan lagi nanti. Terima kasih. Selamat petang. Terima kasih. Saudara Gunung Lowotobi, laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi. Imbas erupsi Gunung Lowotobi laki-laki, 6 penerbangan dari dan menuju Flores Timur dan Sika dibatalkan.